A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah mereka ada pelajaran, ada pengajaran, ada ibrah bagi orang-orang yang berakal. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini, pada mata kuliah sejarah peradaban Islam, kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, ya, syajaroh, artinya pohon. Sejarah itu cerita tentang peristiwa atau kejadian masa lalu. Dan sejarah itu disusun, ditulis secara lengkap. Oleh karena itu dianalogikan dengan pohon. Pohon itu akar, ada batang, ada dahan, ranting, daun, dan terus berkembang. Oleh karena itu sejarah itu terus berkembang. Kemudian juga ada istilah lain yang disebut kisah. Ya, kisah itu cerita kejadian pada masa lalu, namun ya tidak usah lengkap dengan tanggalnya, tempatnya, tapi kisah itu lebih kepada pengambilan ibrah. Ya, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, itu adalah kisah-kisah. Nah, saudaraku sekalian, di dalam bahasan tentang peradaban pada masa Nabi Muhammad SAW, ya, dilatar belakangi karena bangsa Arab itu pada waktu itu bangsa yang paling terbelakang, yang bodoh. Ya, diantaranya masalah keyakinannya saja itu menyembah dan memohon itu kepada patung-patung, sampai menyimpan patung-patung di sekeliling Ka'bah itu sejumlah 360 patung. Jadi baik dari sisi akidah ataupun juga perilaku Arab pada zaman dulu itu ya barbar, saling perang-memerangi antara satu suku dengan suku yang lainnya. Nah, kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW itu tanggal 12 Rabiul Awal yang disebut tahun gajah, karena memang pada waktu itu ada peristiwa pasukan tentara Abrahah yang mau menghancurkan Ka'bah karena memang iri ya melihat perkembangan ekonomi ya karena pengaruh adanya Ka'bah. Nah, itu kalau tahun Masehinya di sekitar tahun 571 Masehi. Nah, kemudian setelah di usia 35 tahun, yaitu muncul karakternya, karakter kebijaksanaannya dari seorang pemuda yang namanya Muhammad.
Pada waktu itu masyarakat bergotong royong untuk membereskan kembali, merenovasi Ka'bah yang sudah hancur. Kemudian pada saat yang terakhir mau meletakkan Hajar Aswad, itu setiap suku itu masing-masing mau berjasa, sehingga bergontok-gontokan, terjadi konflik. Maka ditunjuklah Muhammad pada waktu muda itu untuk membuat kebijakan. Maka Muhammad waktu itu mengamparkan helai kain, kemudian Hajar Aswad itu disimpan di atas kain, kemudian pemimpin-pemimpin semua suku itu diberi tugas untuk memegang ujung kain itu, sehingga semuanya merasa disamakan, merasa berjasa untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Nah, itu talentanya sudah muncul. Kemudian pada usia 25 tahun itu ya sebelumnya sudah berkeluarga, ya sudah nikah dengan Siti Khadijah, bahkan dikaruniai 6 anak, ya, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, Muhammad setelah menjadi nabi, menjadi rasul, beliau melaksanakan dakwah. Yang pertama, dakwah itu dengan cara diam-diam, ya, sembunyi-sembunyi. Ya, pada fase Madinah, ya, bahwa Rasulullah itu setelah 13 tahun melakukan dakwah di Mekah, maka pada tanggal 27 Safar, ya, tahun ke-14 dari kenabian, yang bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 622 Masehi, beliau bersama beberapa orang sahabat hijrah ke Madinah. Nah, disinilah mulai, ya, peradaban Islam dibangun. Jadi antaranya yang pertama kali itu membangun sistem sosial, diawali dengan membangun masjid, ya, diantaranya Masjid Nabawi. Dari sinilah diadakan berbagai macam kegiatan. Jadi masjid bukan saja difungsikan untuk ibadah, ya, mahdoh atau ritual, tetapi juga digunakan untuk musyawarah-musyawarah, diantaranya untuk mempersaudarakan muhajirin dan ansor, ya, itu muahodkan. Kemudian diadakan kesepakatan antara muslim dan non muslim untuk saling membantu. Nah, itu diantaranya ditata masalah-masalah sistem sosial. Kemudian juga yang keduanya itu sistem politik, ya, itu dibangun, ya, asas politik, diantaranya sampai berhasil melahirkan satu piagam toleransi di mana semua penduduk, ya, beragama dengan berbeda-beda tetapi toleransi, tidak saling mengganggu. Ya, selanjutnya tentang, ya, tujuan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu, diantaranya yang ke-1 untuk membentuk kepribadian Islam. Jadi orang-orang yang muslim itu harus seperti Quran yang berjalan, karena Rasulullah itu seperti yang disampaikan oleh Siti Aisyah, beliau itu adalah Quran yang berjalan. Jadi Al-Quran itu, padoman itu bukan hanya doktrin-doktrin atau jadi zikir-zikir, tetapi Al-Quran itu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang keduanya, membentuk rumah tangga, membentuk keluarga Islam, membentuk keluarga yang sakinah. Dan selanjutnya Rasulullah menata masyarakat itu, membentuk masyarakat Islam yang bertauhid. Terus diupayakan mengadakan terobosan-terobosan agar masyarakat yang musyrik itu bisa berubah keyakinannya untuk menjadi orang-orang yang bertauhid. Kemudian juga membentuk pemerintahan Islam. Pemerintah yaitu lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan untuk baik melayani masyarakat atau mengatur masyarakat atau melaksanakan pembangunan-pembangunan dan juga meningkatkan sumber daya masyarakat supaya lebih modern. Maka inilah yang ditata ya oleh Rasulullah, di mana Rasulullah Nabi Muhammad itu sebagai tokoh yang membentuk ya, peradaban Islam yang pertama yaitu di Madinah. Terima kasih. Alhamdulillah.